Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cendekia. Masih bersama cendekia. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu ingin menuntut ilmu. Apa sih topik yang paling hangat saat ini? Ya, tentu saja libur setelah menerima hasil rapor semester. Nah, bagaimana kira-kira hasil dari rapor semester yang diterima oleh anak-anak kita? Apakah bagus? Atau jangan-jangan masih banyak yang belum tuntas sehingga membuat kepala kita menjadi pusing, atau kita merasa kita gagal sudah mendidik anak-anak kita. Kecerdasan itu didefinisikan sebagai kemampuan belajar dari pengalaman dan ilmu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tolak ukur kecerdasan itu tidak hanya dinilai dari kecakapan logikanya, tetapi juga bisa kemampuan lainnya yang disebut sebagai dengan kecerdasan majemuk. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kecerdasan sehingga kita sebagai orang tua tidak bangga atau tidak minder dengan anak-anak kita, karena ternyata kecerdasan itu tidak hanya juara kelas, tidak hanya pandai matematika, tidak hanya pandai bahasa Indonesia. Ternyata kecerdasan itu banyak sekali kecerdasan yang lain yang mungkin saja itu yang bisa membawa anak-anak kita menjadi sukses saat nantinya. Apa sih yang dinamakan dengan kecerdasan majemuk? Ternyata kecerdasan majemuk ini pertama kali dilontarkan oleh Howard Gardner, yaitu seorang profesor dan psikolog dari Universitas Harvard dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence. Dan ini adalah beberapa jenis kecerdasan majemuk yang bisa dimiliki oleh setiap manusia. 9 kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Yang kelima, kecerdasan musikal. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kelapan, kecerdasan naturalis. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Yang ketiga itu adalah kecerdasan spasial visual, di mana tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kemampuan spasial visual anak-anak kita ini dapat diasah dengan menggambar, melukis, membangun sesuatu, mewarnai, atau bermain fajar, atau bermain lilin-lilinan. Jadi ketika anak-anak kita suka mencoret, buku gambarnya itu buku catatan. Oke lah kalau buku gambarnya yang digambar. Nah, bagaimana dengan kadang buku catatannya juga digambarnya, mau di belakang atau dimanapun, ternyata itu menandakan kalau anak-anak kita itu adalah kecerdasan spasial visual. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yang harus kita lakukan sebagai orang tua yaitu kita melatihnya untuk mewarnai, menggambar, kita mendukungnya di sana. Nanti dengan kemampuannya itu anak-anak kita bisa menjadi seorang arsitek, pelukis, seniman, dan desainer. Oleh sebab itu, anak-anak yang dilatih untuk mengembangkan spasial visual ini memiliki kemampuan mengingat memori dan penalaran logika yang sangat baik. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Nah, inilah yang kecerdasan di mana anak-anak itu bisa belajar IPA, belajar matematik, atau lebih kepada eksak. Kecerdasan logis matematis ini merupakan kecerdasan manusia dalam mengolah angka matematika dan logika untuk menemukan, memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Untuk memicu kecerdasan logis matematis ini, bagi orang tua kita perlu melatih anak-anak kita dengan permainan analisis seperti berhitung, pergi ke museum ilmu pengetahuan dan sains, atau masih banyak yang lainnya yang berkaitan dengan sains atau matematik. Yang ketiga itu adalah kecerdasan spasial visual, di mana tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola,
desain serta tekstur. Kemampuan spasial visual anak-anak kita ini dapat diasah dengan menggambar, melukis, membangun sesuatu, mewarnai, atau bermain fajar, atau bermain lilin-lilinan. Jadi ketika anak-anak kita suka mencoret, buku gambarnya itu buku catatan. Oke lah kalau buku gambarnya yang digambar. Nah, bagaimana dengan kadang buku catatannya juga digambarnya mau di belakang atau dimanapun, ternyata itu menandakan kalau anak-anak kita itu adalah kecerdasan spasial visual. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yang harus kita lakukan sebagai orang tua yaitu kita melatihnya untuk mewarnai, menggambar, kita mendukungnya di sana. Nanti dengan kemampuannya itu anak-anak kita bisa menjadi seorang arsitek, pelukis, seniman, dan desainer. Oleh sebab itu anak-anak yang dilatih untuk mengembangkan spasial visual ini memiliki kemampuan mengingat memori dan penalaran logika yang sama. Yang keempat itu adalah kecerdasan kinestetik jasmani, di mana kecerdasan ini adalah kecerdasan melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Anak-anak ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, olahraga, menari, dan kebanyakan anak ini sering dicap nakal. Kenapa? Dia tidak bisa diam, dia tidak bisa berhenti dalam waktu yang lama untuk melakukan aktivitas apapun. Dia mudah bosan. Jadi sebagai orang tua apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak kita? Bisa saja anak-anak kita masukkan les menari, klub olahraga, mengajaknya bermain lempar tangkap, atau melatih menjaga keseimbangan saat berjalan. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi suara, dan ketika menjadi sebuah musik. Kecerdasan musikal dapat diasah kepada anak kita dengan memberikan pilihan jenis musik, menganalisis perbedaan suara orang dalam berbicara, mendengarkan suara alam, atau bermain menciptakan lagu. Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah merupakan kecerdasan introspektif di mana si kecil mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada anak-anak kita, dia bijaksana dan dia bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya, juga mampu membuat rencana dan keputusan. Kecerdasan ini biasanya akan membuat dia menjadi seorang penulis, ilmuwan, dan filsuf. Yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal, di mana kecerdasan interpersonal ini adalah keterampilan sosial yang dimiliki oleh anak kita untuk mampu bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain, suka bekerja dengan tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Nah, anak-anak ini bisa kita asah dengan cara membiasakan ia bermain dengan teman sebayanya dan mengajak mengunjungi acara komunitas atau pertemuan sosial. Tapi harus diingat, jika dia berinteraksi dengan orang atau teman sebayanya, harus lihat dulu temannya akan membawa dampak buruk atau dampak baik terhadap dirinya. Sebagai orang tua kita harus memberikan aba-aba atau panduan apa sih yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh anak kita, sehingga kecerdasan interpersonal yang ada pada diri anak kita bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan untuk mengenali atau mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Pernah kan kita melihat anak-anak kita itu
ini hewan apa ya, ini tanamannya bagaimana ya. Ternyata itu adalah sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh anak kita. Kecerdasan majemuk naturalis pada anak ini dapat kita pupuk dengan mengajarkan nama-nama hewan, tanaman, dan alam semesta. Dan juga bisa mengajak si kecil mengoleksi serangga, daun, batu, dan kerang, atau mengajak anak-anak kita ke alam terbuka. Yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial merupakan salah satu dari majemuk ini membuat anak kita mampu mengajukan dan mencari jawaban pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia, seperti apa arti hidup, mengapa kita mati, atau peran apa kita di dunia. Kecerdasan eksistensial ini lebih mengarah kepada bidang filsafat. Beberapa pakar juga mengaitkan antara kecerdasan eksistensial ini dengan tipe kecerdasan spiritual. Nah, itu adalah 9 kecerdasan yang ada pada manusia. Ayo kita kenali berbagai kecerdasan majemuk tersebut yang ada pada anak-anak kita, sehingga sebagai orang tua kita bisa membantu merangsang dan meningkatkan perkembangan diri anak. Anak dapat lebih mengasah satu atau beberapa jenis kecerdasan majemuk sehingga tampak lebih dominan pada si kecil, sehingga kita bisa mengasah potensi-potensi yang ada pada anak kita. Anak kita adalah anak-anak yang cerdas. Ayo kita sebagai orang tua peduli dan ajak mereka untuk mengenali potensi apa yang ada pada diri mereka. Anak kita semua adalah anak-anak yang cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.